يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kembali kita semuanya di dalam pengajian kita setiap hari Ahad setelah sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini, menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Langsung saja kita mulai ya, sambil menunggu yang lainnya. Pokoknya setiap sholat subuh udah langsung siap-siap, itu aja ya. Nanti kan soalnya subuh itu kan waktu sholat itu kan geser-geser, kadang 3:30 gitu, kadang ini hampir 4:30. Surah Al-Maidah ayat 48. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Ya, dipantulin ya, kalau ada apa namanya qaf mati di terakhir itu mantul ya. Kalau ada qaf mati atau dimatikan. Bil haqq. Karena di situ tasdid juga, berarti double qafnya. Bil haqq. Tidak boleh bil haqq, tidak boleh begitu, tapi bil haqq. Nah, pantulannya qa gitu, bukan ke ya, bil haqq ya begitu. Bil haqq. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.
Nah, ini banyak gunnahnya ya. Fahkum bainahum. Terus lagi bima panjang. Panjang lagi. Ya, fahkum 1 2. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Nah, itu lagi ada qaf. 1 2 3. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Sebentar. Walakin itu lanya pendek apa panjang di situ? Saya nyatatnya panjang. Panjang ya, walakin. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Ilallahi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun.
lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Alhamdulillah. Ayatnya cukup panjang, tapi kita penggal pendek-pendek supaya bacaan kita lebih fokus kepada tajwidnya. Panjang, pendek, gunnah. Ini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan sehubungan dengan bacaan. Kita terjemahkan kata demi kata. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan. Kami siapa? Kami itu siapa maksudnya? Allah ya. Dan kami dalam kurung Allah telah menurunkan. Kalau disebut kami di dalam suatu keterangan itu menandakan atau mengartikan bahwa Allah itu menunjukkan kekuasaannya, bahwa Dia adalah yang Maha Agung. Itu kami itu. Anzalna, telah menurunkan, dan kami telah menurunkan ilaika, kepadamu Muhammad, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad. Karena di sini pakai kata ganti orang kedua, itu seakan-akan Allah itu ngomong langsung. Kalau orang kedua itu kan gitu, seakan-akan ngomong langsung dengan Rasulullah, seakan-akan ngomong langsung. Tapi di dalam fungsi lain sebetulnya itu menunjuk kepada kita juga sebetulnya. Nah, kita sekarang sedang dibilangi sama Allah aslinya ya kepada Muhammad ya. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitaba, Al-Quran, Alkitab ya. Jadi Alkitab yang dimaksud di situ adalah Al-Quran, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab ini, karena di situ ada alif lam ma'rifat. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nama lainnya juga Alkitab. Ini buktinya di ayat ini. Yang diturunkan kepada Rasulullah kan Al-Quran, apalagi kan bukan Injil kan? Ya, makanya Al-Quran itu nama lainnya juga Alkitab. Kalau kita ngomong Alkitab kan seakan-akan kan kitab Injil kan? Enggak, ini juga salah satu nama dari Al-Quran. Bil haqqi, dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran, dengan benar, dengan hak. Bi di situ itu adalah mulabasah. Maksudnya Alkitab yang diturunkan kepada Muhammad ini adalah mengandung isinya itu adalah kebenaran. Isinya adalah kebenaran. Musaddiqan, yang membenarkan. Maksudnya siapa itu yang membenarkan? Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu membenarkan lima bayna yadaihi. Terus langsung aja 3, enak. Terhadap apa yang diturunkan sebelumnya. Kata aslinya itu begini. 5 itu terhadap apa yang bayna, di antara yadaihi, kedua tangannya. Yang membenarkan terhadap apa yang ada di antara kedua tangannya, atau terhadap apa yang ada di hadapannya. Arti aslinya itu 5 baina yadaihi. Ada buku yang judulnya Al-Arabiyah Baina Yadaik. Maksudnya kok bisa diartikan begitu? 5 baina yadaihi itu terhadap apa yang diturunkan sebelumnya. Kan begini, kalau sesuatu yang ada di hadapan kita, kalau lagi jalan misalnya, lagi jalan beriring-iringan, yang duluan itu yang mana? Yang duluan itu yang mana biasanya? Yang di depan apa yang di belakang? Yang di depan. Nah, makanya itu diartikan begitu. Aslinya itu terhadap apa yang ada di hadapannya, terhadap apa yang ada di depannya. Nah, makanya di sini diterjemahkan terhadap apa yang diturunkan sebelumnya. Jadi duluan Injil, duluan Taurat daripada Al-Quran. Maksudnya disebut baina yadaihi, yang ada di depannya. Minal kitabi, dari Alkitab. Di situ ada dalam kurungnya Taurat dan Injil.
Ada? Ada ya? Atau Injil saja? Taurat dan Injil ya. Nah, padahal di sini menggunakan makrifat. Makrifat itu bisa dilihat dari alif lam. Alif lam itu artinya makrifat. Makrifat itu artinya khusus. Kitab itu satu. Kitab itu satu sebetulnya. Kalau banyak itu bukan kitab, tapi kutub. Ya, kalau banyak itu kutub. Kalau dua kitabani. Kenapa kok tidak minal kutub? Gitu loh. Minal kutubi gak begitu. Kok minal kitab? Membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya dari satu kitab gitu. Padahal sebelum Rasulullah itu ada banyak kitab. Nah, itu maksudnya adalah di situ alif lam lil jinsi. Alif lamnya itu lil jinsi makrifat. Artinya apa? Artinya kitabnya itu banyak tapi pada hakikatnya adalah satu. Kok bisa begitu? Ya karena sama-sama berasal dari Allah. Gitu. Zabur dari Allah, Taurat dari Allah, Injil juga dari Allah. Makanya Allah menggunakan alif lam lil jinsi ini untuk menunjukkan bahwa kitab-kitab itu meskipun lebih dari satu, pada hakikatnya adalah satu. Isinya juga sama, termasuk Al-Quran. Jadi isi kitab sebelumnya itu sebetulnya sama dengan Al-Quran. Hakikat isi intinya itu sama, terutama mengenai ajaran-ajaran ketauhidan sama isinya. Tapi Allah tidak menjamin keaslian kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu. Dari mana taunya? Ya dari kata-kata Allah sendiri di Al-Quran. Taunya dari Al-Quran. Yang dijamin hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami jugalah yang menjaganya. Loh, dijaga langsung sama Allah. Sudah 15 abad, 1500 tahunan sudah Al-Quran ini turun. Sampai sekarang satu huruf pun tetap asli. Sudah dicoba mungkin dari orang-orang yang mendengki terhadap kebenaran, tapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Karena Allah yang menjaganya secara langsung. Mungkin bisa saja mereka mengubah satu huruf dari cetakan yang tertulis itu. Tapi ingat bahwa Al-Quran itu tidak hanya berupa tulisan, tapi juga ada hafalan di dalam dada-dada manusia. Sudah berapa juta, berapa puluhan juta, atau pokoknya berjuta-juta lah orang yang hafal Al-Quran di seluruh dunia. Pondok-pondok penghafal Al-Quran juga banyak. Setiap hari, bahkan paling enggak setengah tahun gitu, ada wisuda-wisuda hafal Quran. Luar biasa, Masya Allah. Allah menjaga Al-Quran itu luar biasa. Kitab yang sedemikian banyak tebal ini bisa dihafal oleh manusia. Bisa dihafal. Belum pernah dengar saya itu ada pendeta yang hafal Injil dari awal sampai akhir, huruf-hurufnya sama persis. Belum pernah dengar saya itu. Bahkan kita itu nggak tahu Injil itu bahasanya kayak apa gitu ya. Kan gitu. Dan Al-Quran semuanya memakai bahasa Arab luar biasa. Cuma diterjemahkan gitu aja. Masya Allah, Allah menjaga langsung Al-Quran. Kita patut bersyukur, banyak-banyak bersyukur punya kitab yang seperti ini. Langsung dari Allah. Anzalna. Tadi dikatakan anzalna, kami menurunkan. Kita sebut tadi bahwa na itu kalau disebut sama Allah, dialah yang maha agung. Anzalna, dia diturunkan dari yang maha agung. Kitab Al-Quran itu diturunkan dari yang maha agung. Artinya apa? Kitab ini adalah kitab yang agung. Kitab yang luar biasa. Ini Al-Quran ini. Berturutan dulu ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan tentang Taurat, kemudian tentang Injil. Tapi beda ini. Coba ayat sebelumnya dilihat tuh. Tentang Injil itu bagaimana perkataannya? Wa atainahul Injil. Betul ya? Saya nggak hafal ini. Perasaan kayak gitu. Wa atainahul Injil, betul. Wa atainahu, ya betul. Pakai wa atainahu ya. Ayat 46 sebelumnya. Wa atainahul Injil, ya benar. Lah itu ada maksudnya, Allah bilang begitu. Kalau buat Al-Quran Allah ngomongnya wa anzalna. Nah, tapi buat Injil bagaimana? Wa ataina. Ya.
Wa ataina, pakai kata ata. Kami berikan Injil kepada Isa. Ya, tapi buat Al-Qur'an wa anzalna, kami turunkan. Nah, jadi beda. Kalau turun itu biasanya apa? Dari atas ke bawah kan begitu. Ya, dari atas ke bawah. Kalau atainahu ya diberi, ya bisa jadi Allah itu memberikan ya langsung gitu loh. Injil itu langsung diberikan, mudah pahamnya harus diberikan sak buku gitu loh. Mungkin begitu, Allahu a'lam ya. Tapi kalau Al-Qur'an enggak. Nah, diturunkan dari pakai kata-kata anzalna, ada maksud yang luar biasa dari tidak wa anzalna ilaihil Injil kan enggak begitu. Wa atainahu. Pakai kata-kata ata. Nah, itu tadi minal kitab. Kenapa menggunakan satu kitab? Menggunakan Alkitab satu kitab saja padahal maksudnya banyak. Karena pada hakikatnya kitab-kitab itu satu, berasal dari yang satu, yaitu berasal dari Allah. Baik Taurat, Zabur, Suhuf, Injil maupun Al-Quran. Wa muhaiminan, dan yang menjaga. Nah ini, dan yang menjaga. Siapa itu maksudnya yang menjaga? Oh bukan, yang menjaga, yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Di buku saya batu ujian. Alaihi, atasnya. Atas apa maksudnya? Atas kitab tadi, minal kitab itu, atas kitab sebelumnya. Dan batu ujian bagi, dan yang menjaga kitab sebelumnya. Maksudnya bagaimana ini? Al-Quran menjaga kitab sebelumnya. Maksudnya adalah, kita lihat sekarang ini, kitab-kitab sebelum kita sudah pada tahu banyak sudah yang dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia yang mendengki terhadap kebenaran. Karena kepentingan-kepentingan dunia, ditukar dengan dunia. Al-Quran ini menjaga mereka, menjaga kitab-kitab itu. Misalnya begini, kalau di kitab Injil, di kitab Taurat, atau kitab-kitab sebelum Al-Quran, kalau mencuri bagaimana? Potong tangan? Enggak. Ada. Dari mana taunya? Kan sudah dirubah-rubah. Dari mana? Taunya dari Al-Quran. Nah itu maksudnya muhaiminan itu. Nah, kemarin kan udah kita bahas panjang lebar. Kalau di Taurat itu kalau mencuri ya potong tangan. Kan begitu. Kalau membunuh ya dikisos. Dan lain-lainnya. Dari situ taunya. Bahwa isinya Injil, isinya Taurat itu ada hukum yang seperti itu. Nah, itu yang dimaksud menjaga. Nah, orang-orang terdahulu puasa juga enggak? Puasa. Dari mana taunya? Ya dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kamu. Berarti orang-orang dulu juga puasa. Orang-orang sebelum Islam juga ada syariat-syariat berpuasa. Inilah fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu adalah kebenaran. Yang kedua, Al-Quran itu membenarkan. Nah, Al-Quran itu membenarkan. Yang ketiga, Al-Quran itu menguji kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya misalnya mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Nah, kita lihat di Taurat ada kan? Uzair anak Allah. Diuji sama Al-Quran. Oh enggak, Uzair bukan anak Allah. Kan begitu di Al-Quran. Itu namanya menguji kebenaran kitab-kitab sebelumnya yang sudah banyak dirubah. Artinya sebenarnya kitab-kitab yang ada di tangan manusia sekarang ini sudah lagi bukan kitab suci. Karena sudah apa? Sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia yang mendengki terhadap kebenaran ini. Fahkum. Maka putuskanlah, maka hakimilah. Ini perintah ini dari Allah. Maka hakimilah olehmu, maka putuskanlah olehmu, memutuskan perkara maksudnya, bainahum, di antara mereka, bima, dengan apa yang anzalallahu, Allah telah menurunkan. Maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu Muhammad. Nah, jadi maksudnya di ayat ini aslinya karena
untuk Rasulullah, tapi berlaku umum sebetulnya. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah meminta diputuskan perkaranya. Maka Allah menurunkan ayat ini, putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, ya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, tanpa kecuali. Ini Al-Quran ini. Nah, beda dengan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, hanya untuk kaum tertentu saja. Nabinya juga untuk kaum tertentu saja. Nah, kalau Al-Quran itu beda. Nah, untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Nah, kalau sudah diperintah sama Allah dengan fahkum bainahum, maka putuskanlah olehmu perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Wa anzalna ilaikal kitaba tadi. Pakai anzalna, yaitu Al-Quran. Fahkum, maka putuskanlah olehmu wahai para hakim. Itu maksudnya. Fahkum itu kan hakim kan. Maka putuskanlah olehmu wahai para hakim. Itu maksud kalau makna secara universalnya begitu. Makanya jadi hakim itu jangan enak-enakan itu. Jadi wajib memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Berat jadi hakim itu. Udah usah cita-cita jadi hakim udah. Ya, karena berat resikonya. Karena akan bertanggung jawab nanti terhadap keputusan yang dia ambil. Benar-benar luar biasa itu. Jadi hakim ini pertanggungjawabannya. Fahkum, maka putuskanlah olehmu wahai para hakim. Rasulullah adalah hakim. Diminta keputusannya oleh Bani Israel. Ya, Rasulullah pakai keputusan sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Diputuskan dengan Al-Quran masalahnya. Karena Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Berapa gajinya hakim itu sebulan tuh? Berani-beraninya memutuskan sesuatu tidak sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Ya, kalau di negara kita Indonesia ini kan hukumnya bukan Al-Quran ya. Tapi selama isinya itu selaras dengan Al-Quran, bisa dimaknai juga dia memutuskan dengan Al-Quran. Atau keputusannya itu tidak menyimpang dari Al-Quran, berarti dia memutuskan selaras dengan Al-Quran, itu maksudnya. Maksudnya itu, bukan langsung keras, undang-undangnya dihapus semua, langsung ganti dengan Al-Quran. Kalau bisa begitu ya baguslah. Ya. Tapi kalau pun tidak bisa, paling tidak keputusannya itu selaras dengan Al-Quran. Kira-kira begitu ya. Jadi hakim itu nggak mudah, benar-benar nggak mudah jadi hakim. Nah, kalau sekarang di sini kan pakai apa? Kitab juga, tapi kitab undang-undang hukum perdata pidana itu kitab juga namanya, tapi kitab buatan manusia, ya, kitab buatan manusia. Buatan Belanda lagi kan, peninggalan Belanda itu KUHP itu. Wala tattabi', janganlah kamu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Nah, mereka itu inginnya waktu itu orang-orang Yahudi kepada Rasulullah ingin kalau hukumnya berzina bagaimana? Dirajam misalkan. Sementara keinginan mereka enggak. Nah, misalnya ya udah kalau berzina cuman mukanya dicoret-coret sama spidol misalnya. Itu aja keinginannya. Dirubah-rubah itu hukum itu di Taurat. Jangan kamu ikuti keinginan mereka, kata Allah. Kalau zaman sekarang bagaimana? Ada yang berkeinginan terhadap keputusan itu. Nah, seorang hakim memutuskan tidak berdasarkan keinginan hakim yang baik, inginnya dia memutuskan dengan benar. Tapi karena ada yang menginginkan lain di belakangnya, sudah itu putuskan begini, ya, maka dia memutuskan begitu. Itu namanya termasuk ke dalam ayat ini. Jangan kamu ikuti keinginan-keinginan mereka wahai para hakim. Gak enak kan jadi hakim kan? Gak enak ini. Amma dengan ya tentang apa yang ja'aka telah datang kepadamu minal haqqi
dari kebenaran. Dari kebenaran. Janganlah kamu mengikuti keinginan-keinginan mereka tentang apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Maksudnya keinginan mereka lain terhadap kebenaran itu. Likullin, untuk setiap umat, ja'alna, ya, telah kami berikan, telah kami jadikan, minkum, di antara kalian, syir'atan, aturan, syariat, ya, syariat, syir'atan, syariat, aturan-aturan, wa minhajan, dan jalan yang terang, minhajan, manhaj, ya kan? Manhaj itu, ya ini ya, kata-kata manhaj di Al-Quran. Untuk masing-masing umat telah kami jadikan di antara kalian aturan-aturan dan jalan yang terang. Manhaj, ya, ini bahwa aturan-aturan tiap umat itu macam-macam ya. Tapi kembali kepada tadi, intinya adalah sama. Intinya adalah sama, yaitu intinya itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah, aturan-aturannya atau manhajnya berasal dari Allah semuanya, yang intinya adalah bertauhid kepada Allah. Sama semuanya, para nabi semuanya sama, dari Nabi Adam sampai Rasulullah sama, ajarannya sama. Tapi syariat-syariatnya beda, ya. Misalnya kalau masalah membunuh misalkan, kalau di Taurat bagaimana syariatnya? Ya kisos. Kalau membunuh ya dibunuh. Kalau di Injil, kalau membunuh bagaimana? Enggak boleh, harus dimaafkan. Kalau di Taurat boleh dimaafkan? Enggak boleh, pokoknya harus dibunuh. Nah kalau di Islam, kalau membunuh bagaimana? Dikisos, boleh dikisos, nah, bisa dibunuh, bisa dimaafkan, itu loh. Itu syariat namanya. Nah, tapi ajaran intinya adalah apa? Sama-sama untuk bertauhid kepada Allah, sama intinya itu sama sebetulnya. Nah, kenapa kok aturannya kok beda-beda begitu? Ya, itu mengandung hikmah yang besar. Hikmahnya luar biasa di antara adanya perubahan-perubahan aturan itu. Nggak bisa kita terangkan saat ini karena panjang masalahnya. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya Dia menjadikan kalian, niscaya kamu dijadikannya, boleh. Pasti Dia akan menjadikan kalian. Itu maksudnya la pendek itu. La pendek itu artinya sungguh, pasti. La ja'alakum. Kalau Allah mau, pasti Dia akan menjadikan kalian ummatan wahidatan. Umat yang satu. Umat yang satu. Artinya satu umat saja. Satu syariat saja. Satu Islam saja. Semua di dunia ini dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman. Kalau Allah mau, kalian semua akan dijadikan umat yang satu. Akan dijadikan satu syariat saja. Nah, semua orang di dunia ini dijadikannya beriman semuanya. Kalau Allah mau. Tapi Allah nggak menginginkan kayak gitu. Allah memberi kita kebebasan untuk memilih. Nah makanya umat itu dari kata-kata, dari penggalan kalimat atau penggalan ayat ini menggambarkan bahwa umat manusia itu di hadapan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah terpecah golongannya menjadi dua macam. Ada yang ikut Al-Quran, ada yang tidak ikut Al-Quran, itu saja. Ada yang mengikuti Al-Quran dan ada yang ingkar kepada Al-Quran. Yang mengikuti Al-Quran itu disebut apa? Orang-orang yang beriman. Sedangkan yang ingkar kepada Al-Quran disebut dengan orang-orang yang kafir. Itu saja udah golongannya. Gak ada lagi. Jadi Al-Quran itu membuat manusia itu terpecah-pecah. Sama Allah disuruh milih, ya sudah. Nah, mau milih ikut Al-Quran atau enggak gitu ya. Ya sudah,
mau milih ikut Al-Quran. Oh saya nggak mau nggak mau puasa, nggak mau sholat, udah gak ikut Al-Quran, mau ikut yang lain saja, ya sudah. Ya, terserah kata Allah, mau ikut yang mana saja terserah, nggak maksa aku kata Allah. Seakan-akan bilang begitu Allah itu di penggalan ayat ini loh ya. Nah, nggak maksa aku, terserah kamu, tapi nanti kamu akan bertanggung jawab terhadap pilihanmu itu. Itu yang perlu jadi catatan. Allah memberi kebebasan kita untuk milih, mau milih taat atau mau milih kufur, mau milih beriman atau mau milih ingkar. Nah, boleh, terserah, bebas kita, gak ada paksaan. Tapi jangan lupa nanti kita akan bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Nanti kalau kita ditanya di hadapan Allah, dulu kamu mengamalkan ini pakai kitab apa? Mau jawab apa kita? Mau jawab apa kita? Wah, saya pakai KUHP. Wah, sudahlah, nggak dikenal sudah. Ya. Oh, saya pakai kitab apalah gitu, Zabur misalnya. Sudah yang berlaku sudah nggak Zabur sekarang ini. Al-Qur'an yang berlaku, ya. Apalagi jawabnya, pakai kitab apa kamu? Saya pakai kitab Mujarrabat. Waduh, sudah ya. Nah itu, Al-Quran itu membuat manusia terpecah menjadi dua macam. Ada yang ingkar, ada yang beriman. Kalau Allah mau, maka dia akan menjadikan semua manusia itu beriman. Bisa saja Allah berbuat seperti itu, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa terhadap hal itu. Gampang bagi Allah untuk menjadikan manusia itu beriman. Tapi apa yang tersirat di dalam situ, kalau Allah menjadikan manusia itu menjadi satu umat, artinya apa? Allah memaksa kan? Allah memaksa manusia itu beriman semuanya. Kalau Allah memaksa, maka penggalan berikutnya itu tidak akan berlaku. Walakin akan tetapi liyabluwakum. Nah, dia pasti akan menguji kalian fima atakum, di dalam apa yang telah diberikan kepada kalian. Nah ini maksudnya Allah itu. Mengapa kok tidak dijadikan satu umat saja? Kenapa Allah itu kok membiarkan orang-orang menyembah berhala, terus dijadikan macam-macam umatnya gitu. Jadikan ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang ini, ada yang itu. Kenapa? Karena Allah ingin menguji. Allah itu maunya itu menguji manusia, masih beriman kepada kata-kataku enggak, masih mau percaya kepada Al-Quran apa tidak. Allah memberikan ujian terhadap apa yang telah diberikan kepada kalian, terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Aku akan menguji kalian. Aku tidak akan memaksa kalian menjadi satu umat, enggak. Aku beri kebebasan kalian, tapi aku hanya ingin melihat, akan menguji kalian. Kalian percaya atau enggak? Kalau lulus terhadap ujian, artinya dia beriman dan akan menerima balasan yang baik, balasan yang nikmat kelak di hadapan Allah. Tapi kalau ingkar, maka dia akan mendapat balasan yang tidak mengenakkan berupa azab dan siksanya. Ingat bahwa nanti di akhirat tidak seperti sekarang, isinya cuma balasan saja. Kalau dia sudah ingkar kepada Al-Quran, tidak patuh kepada Allah, maka di akhirat siap-siap bertanggung jawab itu menanggung pilihannya itu. Siap-siap menerima balasan saja, nggak ada balasan lain kecuali siksaan. Siksaan terus, tiap hari, tiap jam, tiap detik. Ya hanya balasan saja, udah nggak ada amal waktu itu, nggak ada. Waduh, saya mau sujud ya Allah, sekarang nggak ada. Di sana bukan tempat seperti itu, tapi tempatnya pembalasan. Ya, tempatnya pembalasan. Ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, bahwa Allah menjadikan hidup dan mati itu sebagai apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Ya.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fastabiqul khairat. Apa itu? Fastabiqul khairat. Ya, maka berlomba-lombalah kalian semuanya di dalam berbuat baik. Nah, oleh karena itu, karena aku memberi kebebasan kata Allah, maka bersegeralah. Bersegeralah untuk berbuat baik. Bersegeralah untuk berbuat baik. Jangan ditunda-tunda. Ya, berlomba-lombalah, banyak-banyak melakukan kebajikan. Banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Banyak-banyaklah melakukan sholat. Banyak-banyaklah berpuasa. Banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyaklah berkata yang baik. Banyak-banyaklah apalagi. Pokoknya kebaikan lah. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba terhadap mengerjakan kebaikan. Ada orang menunda-nunda, jangan. Namanya fastabiqu itu bersegera, berlomba-lomba, cepet-cepetan. Namanya lomba, cepet-cepet. Lomba lari, coba lihat. Lomba lari. Mosok wis engko ae wis aku nyusul ae wis mlaku ae, gak menang ya. Lomba lari kok ya cepet-cepetan supaya dapat balasan yang baik, supaya dapat hadiah kalau lomba lari kan. Kita begitu di dunia sebetulnya lomba ini. Sekarang itu tempat kita berlomba. Banyak-banyak mengumpulkan kebaikan. Jangan banyak-banyak mengumpulkan harta. Jangan banyak-banyak mengumpulkan dunia. Kan gitu. Banyak-banyak mengumpulkan kebaikan. Banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak beribadah. Banyak zikir. Pokoknya gitu. Dihitung-hitung tiap hari. Waduh, saya hari ini udah mengumpulkan kebaikan berapa ini? Saya hari ini baca Quran udah berapa ayat ya? Saya hari ini udah berkata baik berapa ya? Jangan mengumpulkan, jangan cuma menghitung-hitung harta benda saja ya. Ya, itu maksudnya fastabiqul khairat. Nah, bersegeralah melakukan kebaikan. Nanti ditunda-tunda, waduh, wis engko wis salat engko lah umur 50, umur swidak baru taubat, baru gelem nang masjid, baru gemar beribadah. Ya, jangan. Yo lah sampai umur segitu. Nah, kalau sesok terus dipanggil sama Allah bagaimana? Iya kan? Kan enggak ada yang tahu masalah kematian itu. Enggak ada yang tahu itu karena dirahasiakan sama Allah. Makanya harus berlomba-lomba. Ilallahi marji'ukum. Ilallahi marji'ukum. Hanya kepada Allah tempat kembalimu jami'an. Semuanya. Hanya kepada Allah tempat kembalimu semuanya. Kalian semuanya, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Mau yang beriman, mau yang kafir, mau yang munafik, mau yang kulit putih, kulit hitam, semuanya akan kembali kepada Allah. Dan ingat-ingat yang terpenting adalah akan menanggung segala perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Mau ikut Alkitab, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah atau enggak? Fayunabbi'ukum, apa itu? Maka dia memberitahukan kepadamu, an-naba ya, memberitakan kepadamu. Kalau yang membawa berita siapa namanya? Nabi, ya kan? An-naba itu berita, kan ada surah An-naba itu di juz amma. Kalau yang membawa berita namanya Nabi, ya. Fayunabbi'ukum, maka dia memberitakan kepada kalian bima kuntum, dengan apa yang dahulu kalian fihi, di dalamnya takhtalifun, kamu berselisih. Berselisih bagaimana? Ya, yaitu tadi berselisih terhadap Al-Quran itu berselisih, terhadap kebenaran berselisih. Ya, misalnya si A mengatakan kalau mencuri potong tangan. Enggak potong tangan, diganti, ditutupi sama kitab lainnya, diganti kitabnya. Enggak, ini loh buktinya enggak potong tangan ini buktinya cuman dicoret-coret, misalkan dicoret-coret tangannya, misal, cuman begitu aja kok, diganti-ganti gitu. Nah, itu maksudnya berselisih. Yang satu mengatakan dipotong tangan, satu yang lain enggak. Itu namanya berselisih terhadap Al-Quran. Datang lagi orang yang lain, gimana hukum kalau mencuri?
potong tangan, oh enggak, ini cuman cuma dicoret-coret tangannya misalnya begitu. Datang lagi begitu. Akhirnya apa? Yang mengatakan potong tangan itu cuma satu, yang lain mengatakan enggak. Nah, yang tiga mengatakan enggak. Jadinya apa? Yang mengatakan potong tangan itu jadi tersingkirkan. Kan begitu. Karena banyak yang mengatakan enggak. Suatu ketika datanglah berita baru dari si H misalnya. Datang mengatakan bahwa hukum mencuri adalah potong tangan. Nah, maka nggak diakui karena lebih banyak yang mengatakan enggak. Yang begitulah Al-Quran itu datang turun ke dunia itu dengan syariat-syariat seperti ini banyak yang ingkar, banyak yang ingkar. Ya, itulah Al-Maidah ayat 48. Cukup panjang ya ini. Sudah cukup lama ini, mungkin gak sempat baca tafsirnya. Paling tidak ini sudah bisa menggambarkan isinya, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kebenaran. Dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi penguji terhadap kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Ya, ini Al-Quran. Dan Al-Quran membuat manusia itu berkelompok-kelompok menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah yang beriman, yang lain ingkar kepada Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang senantiasa beriman kepada Al-Quran ya. Baik, inilah Al-Quran. Ini tafsirnya banyak ya. Mohon maaf ini nggak bisa membacakan, terserah minggu depan mau baca tafsir ini atau lanjut ayat ya. Tapi secara global udah bisa kita pahami paling tidak ya, ringkasnya begitulah kira-kira isinya. Kalau tafsir ini saya harus baca, masalahnya saya takut salah gitu loh. Kalau menyimpang kemana-mana bisa dikatakan berbohong terhadap kata-kata ulama. Kalau tadi kan istilahnya ringkasnya isinya seperti itulah, seperti yang kita ikuti bersama. Paling tidak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini ada 10. Yang pertama, bahwa Al-Quran mempunyai tiga fungsi. Yang pertama, dia berfungsi sebagai kebenaran. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai atau untuk membenarkan. Fungsinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, dia adalah kebenaran. Yang kedua, membenarkan kebenaran sebelumnya. Yang ketiga, dia menguji kebenaran sebelumnya untuk selama-lamanya. Dia menguji kebenaran itu. Kalau dirubah-rubah akan tahu nanti. Dari mana tahunya? Dari Al-Quran itu. Kan semuanya dari Allah. Ya masa Allah di kitab-kitab sebelumnya Uzair anak Allah. Kalau di Al-Quran Uzair bukan anak Allah. Kan jadi bagaimana kitabnya? Padahal dari kitab itu dari Allah yang satu kan. Masa beda-beda begitu. Ya, kecuali hanya aturan-aturan ibadah yang dirubah. Yang kedua, wajib memutuskan perkara dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya Al-Quran. Yang ketiga, larangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Yang keempat, terpecahnya manusia di hadapan Al-Quran menjadi dua golongan, yaitu yang percaya dan yang ingkar, yang beriman dan yang kafir. Yang kelima, manusia diberikan kebebasan untuk memilih mau ia beriman, apakah dia mau kekafiran. Yang keenam, manusia akan bertanggung jawab terhadap jalan pilihannya di hadapan Allah kelak. Yang ketujuh, hidup di dunia ini adalah ujian. Jika ia beriman, maka artinya dia telah sukses dari ujiannya. Demikian juga sebaliknya. Yang kedelapan, Allah mengabarkan bahwa dia bisa membuat manusia menjadi satu golongan saja atau satu umat saja. Ini adalah tanda bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah petunjuk bahwa Allah itu
bisa berbuat sekehendaknya tanpa dia harus bertanggung jawab kepada siapapun. Berikutnya adalah, dan dia bisa memaksa manusia untuk beriman semuanya. Bisa kalau Allah mau. Yang kesembilan, perintah Allah agar manusia segera berbuat kebaikan dan tidak menunda-nunda berbuat baik. Dan yang kesepuluh, semua umat manusia akan kembali kepada Allah dan akan bertanggung jawab atas kehidupannya selama di dunia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Maaf, saya tidak bisa baca tafsir ini. Ini bagaimana? Minggu depan mau baca tafsir ini atau lanjutnya? Tapi secara global udah bisa kita tangkap. Ada pertanyaan mungkin sebelum diakhiri? Gak ada ya? Baik, mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Kita berdoa bersama dengan kafaratul majlis sebelum kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.